Nomor 1, perhatikan gambar lingkaran berikut. Nilai pecahan yang tepat untuk daerah yang diarsir adalah. Kita lihat lingkaran ini dibagi menjadi berapa bagian. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka angka 8 itu menunjukkan penyebutnya. Sekarang pembilangnya angka berapa? Lihat yang ditanya, nilai pecahan yang tepat untuk daerah yang diarsir. Kita lihat yang diarsir ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti 5 ditaruh sebagai pembilang. Sehingga jawabannya adalah 5/8. Yang mana tuh? Yang C. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika persegi di atas memiliki ukuran sisi 4 cm, luas daerah yang diarsir adalah. Pertama kita akan mencari luas yang diarsir. Karena dia persegi berarti sisinya sama. Ini 4, ini juga 4. Maka luas dari persegi sama dengan 4 kali 4. Sama dengan 16. Yang ditanya adalah luas yang diarsir. Maka kita bisa cari dengan menggunakan pecahan. Yang diarsir ini kita hitung 1, 2, 3. Yang diarsir ada 3. Seluruhnya ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang diarsir ada 3/8 dari seluruhnya. Maka luas yang diarsir, luas arsir sama dengan 3/8 dari luas seluruhnya. L 3/8 dikali dengan 16. 16 dibagi 8, 2. 2 kali 3, 6. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 3. Dari 40 siswa kelas 5, sebanyak 16 orang diantaranya berkacamata. Persentase siswa berkacamata di kelas tersebut. Di sini yang ditanya persentase siswa berkacamata. Nah, ada berapa banyak siswa berkacamata? Di sini ada keterangannya 16 orang diantaranya berkacamata. Berarti 16 orang itu berkacamata. Maka untuk mencari berapa persen berkacamata, maka tinggal 16 per seluruhnya. Seluruh siswanya ada 40. Tinggal kita kalikan 100%. Coret. 16 dibagi 4. Hasilnya 4 kali 10. Maka dapatlah 40%. Jawabannya yang A. Nomor 4. Pecahan 2/3, 4/5, 3/4, 5/7. Jika diurutkan dari kecil ke besar, yang tepat adalah. Kita gunakan pecahan dirubah menjadi desimal. Menggunakan pecahan pembagian seperti ini. Di sini 2, di sini 3. 2 nggak cukup, 20. Ini kasih 0, 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. 20 dibagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Dan seterusnya. Jadi 0,6. Kita cari saja. Di belakang koma ada 2 angka. Jadi 0,66. Kemudian 4/5. Nah, sini 4. Sini 5. Oke. Nah, 4 bagi 5 nggak bisa. Ini 40. Di sini 0,5 kali berapa supaya 40? 8. Nah, berarti sini 40. Ini langsung
0. Kemudian yang ketiga adalah 3/4. Sini ada 3, sini 4. Nggak bisa, 30 ini 0,7 dikali 4, 28. Tinggal dikurangin saja, berarti 20 bagi 4, 5, 20, kurangin 0. Kemudian satu lagi adalah 5/7. Ini 50, ini 0, 50 bagi 7, 7. 7 kali 7, 49. Kurangin 1. 10 bagi 7, 1. 7. Kurangin. Dan seterusnya. Nah, kita mendapatkan desimal yaitu 0,66, 0,8, 80 maksudnya bisa 0,75 dan 0,71. Maka yang paling kecil tentunya adalah 0,66. Berarti 0,66 dulu nih. Namanya 2/3. Kemudian kita cari yang lebih kecil lagi. Ada 0,75, 0,71, dan 0,8. Berarti kita ambil yang 0,71. Yaitu 5/7. Kemudian yang 0,75 yaitu 3/4. Dan yang terakhir baru 4/5. Dari sini kita bisa mengambil jawabannya. Ada 2/3, 5/7, 3/4, 4/5. Yaitu yang A. Nomor 5, hasil dari 25/42 kali 28/40. Pecahan kali pecahan. 25/42 dikali 28/40. Kita bisa mencoret pembilang dan menyebut. Misalkan ini ada 25, kita coret dengan 40, masing-masing dibagi 5. Dibagi 5, 5. Dibagi 5, 8. Kemudian kita coret 28 dengan 42. Masing-masing dibagi 7. Dibagi 7, 4. Dibagi 7, 6. Ada lagi yang bisa dicoret yaitu 4 sama 8. Masing-masing dibagi 4. Jadi tinggal 5/6. Dibagi 4, 1. Dibagi 4, 2. Nah, ini 6 sama 2 nggak bisa dicoret karena letaknya sama-sama di bawah. Tinggal kita kalikan. Pecahan kali pecahan. Tinggal 5 kali 1, 9 kali pembilang, per penyebut kali penyebut, 6 kali 2, 12. Hasilnya 5/12. Jawabannya adalah yang C. Hasil dari 0,84 dibagi 0,6. 0,84 dibagi 0,6 sama saja 0, biar angka di belakang koma itu ada 2 angka, maka tinggal ini 6 kasih 0 lagi. Gitu ya. Nah, karena dua-duanya di belakang koma sudah 2 angka, maka 0,84 tinggal kita jadikan 84 dengan cara yang sama. Ini juga tinggal dijadikan 60. Jadi, sama saja dengan 84 dibagi dengan 60. Coret-coretan saja. 84 bagi 60. 60 tinggal kali 1, berarti 60. Ini ada 4, ini 2. 24 nggak cukup, kasih 0, kasih koma. 60 kali berapa supaya 24? Jadi 60 kali 4. 240. Kurangin 0. Sehingga jawabannya adalah 1, yang C. Nomor 7. Perjalanan dengan mobil Bogor-Jakarta membutuhkan 2 jam 45 menit. Jika paman berangkat dari Bogor pada pukul 05.20, akan tiba di Jakarta pada pukul. Rumus tiba disingkat dengan T adalah waktu berangkat ditambah lama perjalanan. Berarti T sama dengan berangkat pada pukul 05.20.
ditambah lama perjalanan 2 jam 45 menit, berarti 02.45. Kalau kita tambahin 05 tambah 02 berarti 07. 20 tambah 45 berarti 65 menit. Nah, 65 menit ini lebih dari 1 jam, karena 1 jamnya 60 menit. Berarti tinggal 65 kita kurangin 60. Dapatlah 0,5. Kita tulis 0,5. Maka 1 jamnya ke angka 7, tambahin 0,8. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Dalam waktu 6 menit, Fahrul berlari dan menempuh jarak 450 meter. Kecepatan Fahrul berlari adalah kecepatan K sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Oke, jadi K kecepatan, jaraknya adalah 450 meter. Dibagi dengan 6 menit. Oke, mari kita bagi dengan pembagian seperti ini. 450 dibagi 6. 6 kali berapa supaya 45? 6 kali 7. 42. Kurangin 30. 6 kali berapa supaya 35? Kurangin habis. Jadi hasilnya adalah 75 dengan satuan meter per menit. Nah, sehingga jawabannya yang D. Nomor 9. Sebuah kereta api berangkat dari stasiun A ke stasiun B dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam dalam waktu 18 menit. Jarak kedua stasiun tersebut. Jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, kita bisa hitung jarak sama dengan kecepatannya 90 km per jam. Waktunya 18 menit. Waktunya nggak sama dengan satuan ini. Waktunya menit, ini jam. Maka 18 ini kita jadikan jam. Per 60. Karena 1 jam adalah 60 menit. Maka satuan ini sudah sama-sama jam. Oke. Nah, tinggal kita hitung. Di sini cara ngitungnya 0 dicoret dengan 0. Tinggal 18 dibagi dengan 6, berarti 3. 3 kali 9, 27. Jamnya dihabis, hilang, tinggal kilometernya saja. Jadi jawabannya adalah 27 kilometer. Pak Tahra berangkat kerja mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pada pukul 05.30, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul. Kita akan mencari lama perjalanannya dulu. Oke, jadi waktu nih. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Berapa waktunya? Waktunya sama dengan jarak. Jaraknya berapa nih? Jaraknya 360 km dibagi. Kecepatannya 60. Satuannya sudah sama-sama kilometer. Jadi tinggal jadi satuannya jam. Coret nolnya 36 dibagi 6. Berarti 6. Oh, waktunya 6 jam. Nah, sekarang kita lihat, apabila ia berangkat pada pukul 05.30, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul. Berarti tiba, tadi rumus tiba adalah berangkat ditambah lama waktu perjalanan. Nah, lama itu sama saja waktu tadi, ya. Berarti berangkat pada pukul 05.30, tambahin lama perjalanannya 6 jam, berarti 06.00.
kosong. 05 tambah 06 berarti 11. 30 tambah 00 berarti 30. Jam 11 lebih 30. Jawabannya yang B. Nomor 11. Desa aman dan desa damai dihubungkan oleh satu alternatif jalan. Pada pukul 7.50, Paman berangkat dari desa aman menuju desa damai mengendarai sepeda motor berkecepatan 60 km per jam. Pada saat yang bersamaan, kakek berangkat dari desa damai menuju desa aman menggunakan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jika paman dan kakek berpapasan pada pukul 08.05, jarak desa aman dan desa damai. Nah, kita lihat jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, berarti kita akan mencari jarak yang ditempuh oleh paman dan kakek supaya ketemu, gitu ya. Di sini nih desa aman, di sini namanya desa damai. Ini ada paman, di sini ada kakek. Oke, nah paman dan kakek nanti ketemu di sinilah, yang namanya di C, gitu ya. Maka jarak AC-nya berapa, jarak CD-nya berapa. Mari kita cari waktu paman ke C dan waktu kakek ke C. Waktunya adalah tadi 08.05 karena tiba di C adalah 08.05. Kurangin. Berangkatnya sama 07.50. Nah, kalau kita kurangin 8 itu pinjem 1 jam berarti 07. Maka 8-nya jadi 7, 5-nya tambah 60 jadi 65. Kurangin dengan 07.50. Nah, hasilnya adalah 15. Nah, 15 menit ini sama saja dengan 15 dibagi 60. Yaitu bagi 1, bagi 15 1, bagi 15 4 atau 1/4 jam. Oke. Mari kita lihat jarak dari A ke C dulu nih. Jarak paman. Nah, jarak 1 lah, jarak 1. Berarti kecepatannya berapa? Kecepatan paman kita bisa lihat kecepatan paman adalah 60 nih. 60. Nah, kali waktunya tadi 15/60 kali 15/60. Coret-coret dapat 15 km. Kemudian jarak 2 adalah jarak kakek dari D ke C. Nah, berarti kecepatannya kakek adalah 20 dikali waktunya sama saja karena berangkat dan tibanya dalam waktu yang sama. Jadi ini 15/60. Nah, tinggal dicoret ini sama ini. 2 kali 15 30 dibagi 6 5. Jadi 5 km. Maka jarak dari A ke D itu sama saja dengan C1 ditambah dengan C2. 15 ditambah 5. Berapa tuh? 20 km. Yang mana? Yang B. Karena akan mengisi toren air yang kosong pada pukul 04.45, Fakih menyalakan pompa air yang debitnya 12 liter per menit. Jika pada pukul 05.30 toren air tepat penuh, kapasitas toren air di rumah Fakih adalah titik-titik. Kita cari waktunya dulu, berarti pengurangan itu 05.30 dikurangin 04.45. Karena nggak bisa, maka pinjam 1 yang 05 jadi 04. Pinjam 1 sama aja pinjam 60, berarti 30 tambah 60 90. Kurangin 04.45. Kurangin, dapatlah ini 00, ini 45 menit. Oke.
Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit. Yang ditanya adalah kapasitas torang, berarti volume. Apa rumus volume? Volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Debitnya berapa? 12 liter per menit. Nah, berarti 12 liter per menit. Nah, kemudian dikali waktunya berapa? Waktunya 45 menit. Nah, gitu ya. Ini udah sama-sama nih menitnya nih. Oke. Nah, berarti tinggal 12 kali 45. Mari kita kalikan 12 kali 45. 5 kali 2, 10, simpen 1, 5 tambah 1, 6, 4 kali 2, 8, 4 kali 1, 4. Jadi 045, 540. Satuannya apa? Menitnya hilang, tinggal liter. Jadi jawabannya yang D. Nomor 13. Sebuah akuarium mempunyai volume 120 liter. Jika akuarium kosong tersebut dialiri air dengan debit 40 liter per menit, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh akuarium tersebut. Waktu rumusnya adalah volume dibagi dengan debit. Nah, di sini satuannya sudah sama, berarti waktunya itu langsung saja. Volumenya adalah 120 liter. Nah, di sini debitnya adalah 40 liter per menit. Oke, liternya udah habis, jadi 120 bagi 43. Apa nih? 3 menit. Jawabannya yang mana? Yang A. Nomor 14. Jarak kota M dan kota N adalah 220 km. Jika jarak kedua kota tadi pada peta hanya 5 cm. Skala itu kita bisa tulis jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Jarak sebenarnya 220 km. Kita jadikan cm, tambahin nolnya 5. Nah, nilainya 5 jadi cm. Nah, bawahnya adalah 5 cm. Oke, cm-nya dicoret. Tinggal 220 dibagi 5. 220 bagi 5 pakai cara begini saja. Ini 4, ini 20, kurangin 20 dibagi 5, 4 lagi, 20 lagi, habis. Berarti 44, masih ada 0 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titiknya di sini sama titiknya di sini. Berarti 4.400.000. Nah, jawabannya adalah yang D. Nomor 15. Koordinat titik P dan Q pada gambar di atas. Benar ya, gambar ini kan di atasnya soal ini. Berturut-turut adalah P. Di bawahnya ini kan angka min 4. Maka min 4 taruh duluan. Koma. Kemudian di Y-nya itu kan angka 2. Berarti P-nya adalah min 4,2. Kemudian kalau ditanya Q-nya berapa? Ke bawah dulu nih ke X-nya angka 2. Kemudian ke sini nih angka 4. Taruh di sini. Berarti Q-nya 2,4. Mana? Min 4,2 dan 2,4. Berarti yang D.